Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya. Bertemu lagi dengan saya Nosa di episode kali ini. Kita kedatangan narasumber yang tidak kalah kerennya dari episode-episode sebelumnya. Kita kembali lagi di podcast Kata Loka. Nah, untuk episode kali ini kita kedatangan dari editor internal kita nih. Kita sapa dulu. Halo Mbak Novia. Halo Kak, Kak apa Mbak nih manggilnya? Oke, boleh Mbak, boleh Kak ya. Halo Mbak Nosa. Oke, di sini kita akan mengulik secara tuntas ya teman-teman, yaitu di bagaimana di balik layar dunia penyuntingan. Jadi kan teman-teman di sini, para pendengar podcast Kata Loka dari Duta Pustaka, pastinya penasaran nih, gimana proses dari naskah-naskah yang sudah diterbitkan atau sudah dicetak oleh teman-teman Duta Pustaka. Jadi di sini teman-teman bisa menggali informasi bagaimana dunia penyuntingan itu bekerja, seperti itu. Oke, tidak usah lama-lama ya teman-teman. Jadi kita kenalan dulu, boleh dong perkenalan untuk Mbak Novia. Jadi biar teman-teman pendengar pustaka. Wah, gimana nih? Boleh memperkenalkan diri terus sebagai apa di Duta Pustaka. Oke, kenalin nama aku Novianti Pratiwi. Di Duta Pustaka ini aku jadi editor bagian spesialisasinya non-fiksi ya gitu. Untuk naskah non-fiksi. Jadi teman-teman yang mengirimkan naskahnya yang non-fiksi ya teman-teman, seperti karya tulis ilmiah, skripsi, tesis, itu berarti yang nangani Mbak Novia teman-teman. Jadi inilah bentuk dari di balik layar editing atau penyuntingan Duta Pustaka. Oke nih Mbak Novia, editor di Duta Pustaka, boleh dong untuk mengawali perbincangan kita pada hari ini. Mungkin teman-teman mendengarnya itu pagi, siang, sore, atau malam. Di sini Nosa pengen tahu nih, cerita singkat awal mula terjun di dunia editorial. Gimana tuh Mbak Novia? Oke, kalau awal mulanya itu sebenarnya dari udah lumayan lama ya, dari 2021. Kebetulan juga kuliahnya di jurusan yang berkaitan ya dengan editing. Jadi waktu masih jadi mahasiswa tuh pernah ditawarin jadi asisten penelitian sama dosen, dan kebetulan ngurusnya itu bagian semacam pembuatan proposal, terus juga surat-surat izin penelitian dan hal-hal yang berkaitan dengan ya tulis menulis ya, surat-surat seperti itu. Nah, setelah di satu penelitian itu ternyata berlanjut lagi ke hal yang lebih kompleks lagi, ternyata ditawarin kembali buat mengelola jurnal jurusan gitu. Nah, sama di waktu di jurnal jurusan itu ada teman-teman lain yang juga melakukan kegiatan yang sama. Jadi kayak banyak melihat artikel-artikel yang masuk, terus juga akhirnya diberi arahan untuk mulai editing bagaimana, terus juga apa aja yang perlu diedit sih dari artikel-artikel itu, terus juga mulai hafal kosakata yang sering dipakai untuk artikel-artikel tertentu kayak gitu. Nah, dari sana itu kan situasinya baru dan apa ya, bagi aku yang waktu itu masih semester awal itu sangat menantang ya, sangat challenging karena ternyata ada loh bidang pekerjaan yang seperti itu gitu kan, karena sebelumnya nggak familiar ya dengan kegiatan seperti itu gitu ya, dari anak sekolah terus tiba-tiba kayak oh ternyata ada ya orang yang khusus untuk mencari kesalahan, bukan kesalahan ya, untuk melihat lebih teliti apa aja yang mungkin terlewat oleh penulis gitu. Nah, dari situ kurang lebih mungkin 4 tahunan ya sampai lulus kemarin di 2024. Setelah lulus kan ya sudah lepas dari tanggung jawab menjaga jurnal itu, tapi masih pingin belajar gitu loh, karena
masih merasa kurang gitu kan ilmunya, dan karena ternyata juga pas dengan ilmu yang dipelajari selama kuliah. Nah, akhirnya ketemulah sama program magang dari Duta Pustaka yang kebetulan waktu itu juga cari posisi editor. Nah, setelah magang kurang lebih 3 bulan itu, ternyata bisa lanjut sampai sekarang hampir 1 tahun lah. Jadi editor di Duta Pustaka ini gitu. Oke, menarik sekali ya Mbak Novia. Terus kalau menurut Mbak Novia sendiri nih, karir atau penunjang atau tahap-tahap dasar menjadi seorang editorial, menjadi seorang editor, itu gimana itu? Yang jelas penunjangnya adalah suka membaca ya. Karena kan media kita bacaan tulisan ya, apalagi kalau aku pribadi kan non fiksi nih, nggak Iya ada betul. maksudnya lebih ke arah bahasanya tuh formal, bahasa-bahasa ilmiah. Jadi mau nggak mau kita tuh harus punya kesukaan terhadap membaca. Jadi harus menumbuhkan rasa suka membaca ya. Hobinya harus membaca mungkin ya. Harus membaca Suka ya. membaca ya. Soalnya kalau kita nggak suka membaca, kita itu pasti akan ogah-ogahan. Kayak, aduh, banyak banget sih, berapa halaman sih ini gitu. Apalagi kan naskah-naskah non-fiksi itu jarang yang sedikit ya. Biasanya 100 halaman, 100 ke Iya. atas, kayak gitu. Jadi, memang perlu komitmen ya buat membaca sebanyak itu ya. Dengan keilmuan yang, kan Duta Pustaka ini sangat sangat bermacam-macam ya naskah yang masuk dan sangat bagus-bagus gitu loh. Kayak dari bidang keilmuan yang bahkan aku tuh belum pernah denger, terus tiba-tiba dapat project itu kayak wah ternyata ada ya jurusan ini gitu loh. Jadi tiap hari selalu belajar lagi gitu. Terus mungkin Oke. ini ya harus harus punya KBBI dan EYD ya. Oh Yang ya. sangat update ya. Soalnya kan ini kan naskah non fiksi gitu ya. Jadi harus sesuai dengan bidang keilmuannya, terus juga penggunaan diksinya harus sesuai karena kan ada beberapa diksi yang di beberapa keilmuan itu berbeda arti gitu loh. Jadi kita harus teliti sebenarnya penulis ini mau menyampaikan diksi yang artinya bagaimana gitu. Mungkin itu sih dasar-dasarnya harus suka membaca dan harus peka mungkin ya. Oke. Kelihatannya seperti gampang sekali ya Iya ya. dasar-dasarnya, eh, apa yang harus dilakukan. Tapi ketika kita lakukan, membaca itu bagi bagi sebagian orang tuh kan adalah challenging tersendiri gitu. Jadi kayak sedikit struggle mungkin. Oke, jadi teman-teman yang tertarik di dunia editorial atau ingin menjadi karirnya itu di editor, boleh nih tips dari Mbak Novia ya teman-teman. Terus Nosa pengen tahu lagi nih Mbak, menjadi seorang editor, itu tanggung jawab utamanya menjadi seorang editor tuh gimana sih Mbak Novia? Jadi sebenarnya ya nggak jauh-jauh dari menjaga kualitas ya, karena kan kita ini kan bekerja di dunia bacaan ya, gitu kan, bacaan apalagi untuk spesialisasi non fiksi. Non fiksi itu pasti perlu dasar keilmuan gitu kan. Jadi mau nggak mau, meskipun kita nggak ada di bidang keilmuan tersebut, kita ini punya tanggung jawab untuk uh, menjaga kebenaran dari bidang keilmuan itu. Jadi selain kita nggak cuman kayak misalkan editor itu ya cuman lihat tipenya doang, kita lihat pakai tanda titik komanya di mana, kapitalnya di mana, kapan kita harus pakai huruf miring dan segala macam. Nggak cuman sampai di situ aja, tapi kita juga ngelihat sebenarnya kalimat ini nih bener nggak ya gitu kayak misalkan di bidang keilmuan tertentu tuh kayaknya diksi ini kurang pas deh kalau memang maunya penulis itu seperti ini. Jadi kayak kita tuh harus juga apa ya? Kita harus sedikitnya tahu lah dasar-dasar tentang keilmuan dari proyek yang sedang kita jalankan gitu. Jadi kalau apa ya? Pastinya kita juga sering Google atau mungkin cari jurnal atau artikel yang mirip kayak gitu. Soalnya kalau kita salah itu akan berdampak besar ke karyanya itu gitu loh gitu. Oke siap. Jadi emang harus apa ya?
harus benar-benar super teliti dan mau belajar hal baru seperti itu. Terus nih kan teman-teman pendengar podcast Katalogani juga penasaran nih Mbak mengenai bagaimana buku itu bisa finish, bisa siap cetak gitu. Jadi pengen tahu langkah-langkah dalam menyunting naskahnya. Jadi biar bisa nantinya itu bisa langsung cetak atau terbit. Itu gimana tuh langkah-langkahnya? Jadi prosesnya mungkin kali ya. Ya, betul. Prosesnya. Awalnya itu pasti prosesnya adalah kita melihat dulu ya, membaca dulu ya, secara screening ya, secara sekilas dari halaman pertama sampai halaman terakhir ketika naskah itu diberikan ke kita. Karena kan kita harus lihat dulu ya secara naskah mentahnya itu kayak gimana ya, biar kita tahu nih sedikit banyaknya tentang POV dari penulis gitu. Kan setiap penulis kan punya gaya penyampaian yang berbeda-beda. Nanti POV ini tuh berguna buat kita itu memilih diksi yang sekiranya nggak terlalu kaku untuk penulis, terus juga nggak terlalu tidak terlalu jauh dari gaya penulisan si penulis gitu loh. Jadi nyawa dari naskah tersebut itu masih ada gitu. Kita lihat dulu gimana cara mereka menulis, POV-nya, terus kebiasaan mereka menggunakan diksi itu kan pasti kelihatan ya dari tulisan, karena setiap tulisan orang itu pasti berbeda-beda gitu kan. Setelah kita udah baca, kita telaah, itu mungkin kita langsung ke secara strukturalnya dulu. Kayak mungkin ada typo, ada penggunaan huruf kapital yang tidak sesuai, pokoknya yang masih formal-formal gitu ya. Kayak penggunaan titik koma, penggunaan bahasa asing harus dibuat miring dan segala macam, itu kita ubah di bagian itu dulu supaya lebih tertata ya, lebih rapi. Setelah itu baru kita proofreading. Jadi di sini tuh kayak kita screening lagi apakah udah benar semua kah atau masih ada yang kelewat. Kan kita juga manusia ya, bukan mesin ya, pasti ada miss-nya ya kadang ya. Jadi harus di cross check lagi gitu sebelum nanti lanjut kita lihat ke bagian yang lebih kompleks, kayak misalnya kalimatnya nyambung nggak sama kalimat sebelumnya, nyambung nggak antar paragraf, atau mungkin ada bagian satu paragraf atau paragraf lain yang kayaknya ini kurang nyambung deh, harus ditambahin kalimat-kalimat penghubung dan segala macam gitu. Setelah naskahnya itu kita rasa udah selesai, itu kita baca lagi. Kita baca lagi karena kita kan udah mungkin cuman fokus ke 1-2 hal gitu ya. Nanti takutnya ketika dibaca lagi, oh ternyata ini tuh sebenarnya tetap nggak masuk nih, jadi harus diubah lagi gitu. Jadi sebenarnya yang cukup rumit adalah proses kita tuh harus terus baca lagi dari awal, karena dengan kita membaca terus-terusan itu kan akhirnya pasti nemu kan, oh ini kayaknya tadi kelewat deh gitu. Setelah udah yakin, sudah 100% ini udah bagus, sudah sesuai gitu ya, baru nanti kita kasih ke penulis. Nanti mungkin penulis ada feedback atau mungkin ada saran gitu kan, itu kita olah lagi. Dan di sini tuh kita juga bisa kayak ngasih masukan juga ke penulis, karena kan ini kan karyanya penulis ya, jadi yang punya hak 100% ya penulis lah. Sebenarnya tulisannya itu mau dibuat seperti apa gitu loh. Jadi kita biasanya kasih catatan editor, kayak ada masukan, ada saran judul, ada saran penggunaan kalimatnya diganti seperti ini, seperti itu. Ketika sudah selesai, penulis juga udah puas dengan hasil editing kita, baru nanti berlanjut ke proses percetakan selanjutnya gitu. Oh, oke. Dari yang sudah dijelaskan oleh Mbak Novia, terbesit nih pertanyaan dari Nosa, bagaimana cara Mbak Novia kolaborasi dengan penulis? Maksudnya cara komunikasinya. Jadi kan sebagai seorang editor yang memberikan saran lah ya kepada penulis. Nah, itu cara komunikasi atau pola komunikasinya gimana tuh, Mbak? Sebenarnya karena ini juga kita kan di penerbitan ini punya bagian sendiri-sendiri ya, ada tupoksinya masing-masing, dan kebetulan
untuk komunikasi dengan penulis itu kita nggak secara langsung antara editor dan juga penulis. Jadi ada ditengahi dulu sama project manager, asisten project manager gitu kan. Jadi dari editor sendiri biasanya diminta untuk membuat dokumen terpisah. Isi dokumennya itu tentang ya tadi kayak tadi kata aku kayak ada saran, mungkin saran judul, saran sinopsis, saran pergantian kalimat dan segala macam nanti disampaikan ke penulis. Nah, sebenarnya adalah isi dari catatannya itu sendiri kan harus ini ya apa karena kita nggak berhubungan langsung dengan penulis, kita kan nggak bisa melihat nih sebenarnya penulis ini wataknya sebagaimana atau mungkin cara penyampaian pesan yang baik gimana gitu. Jadi biar aman gitu ya. Jadi biasanya kita itu selalu menjelaskan gitu kayak naskah ini kurangnya di bagian mana tapi semacam masukan gitu. Bukan kayak judging gitulah. Jadi kayak sebenarnya naskahnya sudah bagus, tapi kalau misalkan diubah ke untuk bagian ini dirubah seperti ini mungkin naskahnya jadi lebih relevan atau bagaimana gitu. Jadi memang agak tricky sih menulis catatan editor itu karena takutnya ada miskomunikasi ya gitu. Tapi untungnya ada penengahnya itu dan selama ini sih belum ada miskomunikasi seperti itu sih untungnya. Ya gitu. Oke, dari situ ada yang lebih bikin penasaran nih, Mbak Novia. Jadi dari, proses karir Mbak Novia sebagai editor, pastinya ada tantangan terbesar dalam proses menyuntingannya kan ya. Jadi tadi udah disebutin sedikit dengan, menghadapi berbagai jenis, naskah. Jadi Nosa nih pengen lebih tahu banget mengenai tantangan terbesar Mbak Novia dalam menyunting naskah nih. Tantangan terbesarnya apa ya? Mungkin untuk awal-awal ya, waktu awal kan awalnya nih waktu masuk diberi kepercayaan untuk jadi editor non fiksi itu kan sebenarnya takut ya. Soalnya kan kita nggak tahu ya jenis naskah yang bakal dikasih ke kita ya. Apakah itu nanti bisa tesis, bisa disertasi yang bahkan belum ada di taraf itu ya. Aku ini ya kayak dari keilmuan yang mungkin keilmuan yang sains kan itu kan ilmu pasti yang kita tuh harus bener teliti gitu ya kayak salah sedikit aja bisa beda arti gitu kan. Jadi awalnya tuh takut sih sebenarnya ya kayak ini bener nggak ya aku ngeditnya kayak gini ya apa mungkin maksud penulisnya benernya gini ya tapi karena aku nggak punya ilmu itu aku anggap itu salah gitu kan. Jadi agak takutnya di situ sih tantangan terbesarnya adalah gimana caranya tetap bisa jadi editor tapi kita tuh juga nggak salah paham sama ilmunya gitu loh. Jadi bener-bener itu waktu awal-awal dapet proyek yang bidang keilmuannya sangat berseberangan itu beneran dicari semua jenis artikel terkait gitu ya. Dari judul naskahnya tuh beneran dicari sampai yang paling lama keluarannya di atas 2010 segala macam biar biar pasti gitu ya kayak oh ternyata memang relevan, oh ternyata memang diksi yang dipakai itu dari dulu seperti ini gitu. Jadi benar-benar awal-awal tuh deg-degannya ada untuk ngerjain hal-hal tersebut gitu kan. Terus juga kalau dari POV-nya editor adalah ada kan naskah yang masih sangat mentah gitu loh. Jadi kita tuh editor tuh kadang bingung gitu. Ini sebenarnya secara struktural itu penulisnya mau gimana ya? Apa mungkin penulisnya sangat percaya sama editor di pustaka ya. Jadi kayak pasti mereka bisa merubah naskah ini jadi bagus, jadi baik gitu. Jadi itu kayak benar-benar itu juga termasuk tantangan karena kita kan nggak tahu stylenya penulis ya. Jadi kayak takutnya itu berseberangan sama style kita gitu loh. Jadi harus hati-hati gitu meskipun kita melakukan hal-hal umum gitu kan. Karena kan setiap penulis ya ciri khasnya beda-beda gitu loh. Gitu. Jadi kayak tantangannya yang kalau dari POV di secara keilmuan itu ya itu tadi keilmuan yang cukup beragam dan luar biasa. Kalau dari POV editor itu naskahnya tuh ada yang
mentah gitu kan. Jadi kan sebenarnya tuh ada serunya tapi ada menantangnya juga gitu loh. Kayak wah ini naskahnya mentah banget ya Mas ya. Jadi kayak bakal terlihat sangat berbeda ketika sudah selesai gitu. Takutnya dapat responnya dari penulis kok berubah banget sih naskahnya gitu loh. Itu kan hal Oke. yang cukup rumit gitu. Terus untuk menghadapi penulis yang memberikan materi mentah dan dipercayakan secara langsung kepada editor atau kepada Mbak Novia nih, itu setelah selesai di editor nih ya, selesai diukur, disusun sendiri sama Mbak Novia, menurut POV dari Mbak Novia sendiri, setelah sampai ke penulis yang memberikan naskah itu gimana tuh responnya Mbak Novia? Kalau selama ini sih aku kalau dapet naskah yang masih fresh gitu ya, masih mentah itu biasanya itu aku buat umum dulu, nggak banyak aku rubah secara isinya ya. Maksudnya mungkin ada penggunaan bahasa daerah, penggunaan istilah-istilah itu aku biasanya kasih tanda, tapi nanti aku buatkan catatan gitu loh. Kayak misalkan biasanya kalau untuk diksi-diksi seperti ini diubah seperti ini, secara strukturalnya juga misalkan kutipan atau mungkin paragraf segala macam nanti disampaikan ke penulis dan biasanya respon penulisnya cukup positif ya, kayak komunikasinya juga baik, jadi penulisnya tuh kasih feedback kayak oh saya maunya seperti ini, saya maunya seperti ini, jadi dari situ tuh jadi mulai bisa membaca oh penulisnya bukunya nanti dibentuk seperti ini gitu. Jadi akhirnya paham POV-nya pelan-pelan dan setelah pasti ada revisi lah ya, pasti ada revisi dari situ nanti terbentuk buku yang sesuai dengan keinginan penulis dan juga dipaham gitu dari feedback dari penulisnya gitu. Iya, teman-teman pendengar podcast Kataloka. Jadi klien kita, customer atau penulis kita itu sudah memberikan pandangan kepada teman-teman semua kalau editor kita itu bisa menyesuaikan atau bisa menerima request. Jadi tidak semena-mena mengubah seperti itu ya Mbak Novia ya. Ada komunikasi yang mana itu memang harus 50-50. Jadi bagaimana keinginan dari penulis itu sendiri, terus bagaimana respon penulis dan bagaimana eksekusi dari teman-teman editor. Jadi seperti itu ya teman-teman pendengar semuanya. Nah, itu kan untuk tantangannya. Kalau untuk momen paling berkesan nih Mbak Novia. Jadi Nosa pengen tahu juga nih momen-momen berkesan atau yang menyenangkan selama menjadi editor. Oke, menyenangkannya sih apa ya? Mungkin karena ini adalah bidang yang relevan ya dengan jurusan waktu kuliah, terus juga rasanya itu juga menyenangkan ya belajar edit hal ini terus menerus tiap hari. Momen yang paling paling mengesankan itu ketika penulis itu biasanya di akhir ketika sudah udah fix gitu ya, naskahnya sudah final, tinggal masuk ke proses berikutnya adalah ketika penulisnya tuh kadang ngucapin terima kasih, kayak kan biasanya CS itu kayak nge-forward gitu ya, nge-forward pesan dari penulis gitu, penulisnya bilang makasih ke editornya, terus juga muji naskahnya jadi bagus, jadi rapi, itu kayak semacam semacam hal yang menyenangkan gitu loh, jadi semangat terus akhirnya kayak oh ternyata ada orang yang terbantu gitu ya dengan kegiatan editing ini, jadi kayak rasanya tuh udah naskahnya bagus, isinya juga berbobot dan kita tuh bisa ngasih kontribusi dengan membuat itu jadi lebih rapi, lebih terstruktur, itu rasanya kayak ikut punya naskah itu gitu loh. Oke. Jadi ikut bangga dengan penulisnya gitu. Ikut senang ketika bisa membantu proses berkaryanya orang lain gitu ya Mbak Novia ya. Iya, Jadi kita benar. bisa menjadi bagian dari mereka gitu. Nah, kita beranjak ke
dunia perkariran penyuntingan nih Mbak Novia. Oke. Kalau dari Mbak Novia sendiri, perubahan dalam standar penyuntingan sekarang nih. Jadi apakah ada perubahan dalam standar dunia penyuntingan? Seperti itu. Kalau standar ya, kalau dari struktural dan lain-lain mungkin kita harus stick ke KBBI dan EYD ya, karena kita kan di Indonesia gitu kan, kita harus patuhnya kan ke ke yang sudah paten lah ya, sudah resmi gitu kan. Tapi kan penulisan, bahasa, diksi itu kan tiap hari berkembang gitu kan, ditemukan diksi-diksi baru, istilah-istilah baru gitu ya. Jadi dan pergeseran penggunaan kalimat mungkin ya. Ada kalimat-kalimat yang kalimat-kalimat baru yang muncul dari diksi-diksi baru gitu kan. Terus juga topik-topik yang udah mulai bergeser ya dari mungkin kebanyakan kayak dari teknologi, dari AI dan segala macam itu. Jadi kita mau nggak mau juga harus ikut improve ya, improve juga kayak nggak boleh ketinggalan juga kayak bahasa-bahasa yang nggak pernah muncul jadi muncul gitu loh, diksi-diksi baru, diksi-diksi yang kita tuh mungkin nggak pernah dengar gitu loh karena nggak ikut nimbrung di keilmuan itu, tapi kita harus tahu soalnya penggunaannya tuh krusial kayak gitu mungkin ya, pergeserannya mungkin seperti itu. Nah, kalau mengutip sedikit dari perkataan Mbak Novia barusan, yaitu tentang pengaruh AI ya. Jadi sebenarnya dampak teknologi atau AI ini dalam pekerjaan editor tuh gimana sih Mbak dampaknya? Boleh yang negatif, positif, atau bagaimana Mbak Novia hidup berdampingan dengan teknologi AI ini? Sebenarnya namanya teknologi itu kan biasanya diciptakan untuk mempermudah ya biasanya ya. Pasti untuk mempermudah manusia gitu kan. Supaya kita itu lebih lebih satset, bisa menggunakan efisiensi waktu juga gitu loh. Kalau menurut aku sih sebenarnya kalau kita menggunakan AI itu sesuai porsinya ya, untuk membantu ya, bukan menggantikan. Untuk membantu itu sebenarnya tuh baik dan bagus gitu loh. Karena kita tuh bisa brainstorming, kita juga punya resource yang lebih memadai gitu kan, dan waktunya lebih ringkas gitu. Itu sebenarnya membantu, tapi hanya sekedar sebagai referensi gitu. Jadi patokan kita itu nggak bisa 100% ke AI gitu ya. Karena kan AI ini kan cuman kumpulan pengolahan data di internet gitu ya. Kita juga harus selalu ngelihat kebenarannya gitu. Apa benar informasinya yang dikasih sama AI ini, atau mungkin AI ini cuma cari kata kunci yang sesuai terus dikasih ke kita. Itu kan bisa aja kayak gitu kan, banyak miss-nya gitu loh. Terus juga sebenarnya AI ini kayak apa ya? Kalau kita bergantung pada AI itu kan kita kan manusia ya. Biasanya manusia itu penggunaan diksinya, terus juga pemilihan katanya itu pasti akan beda 100% sama AI karena kan kita manusia ya, punya perasaan gitu. Dan biasanya editor itu bisa melihat itu gitu loh. Bisa melihat apakah ini ditulis dengan AI atau mungkin ini tulis aslinya yang menulis kayak gitu. Jadi nggak bisa digantikan lah intinya. Nggak bisa 100% digantikan gitu. Kalau misal buku kamu dibajak, gimana? Udah capek-capek nulis, malah dipakai tanpa izin. Rugi banget kan? Mau ngurus haki tapi ribet dan makan waktu. Dengan paket terbit all-in-one, kami bantu buku kamu terbit lengkap dengan haki. Kami siap bantu urus ISBN, layout, editing, desain cover, sampai promosi dan penjualan marketplace. Sebagai penulis, kamu dapat free 15 eksemplar dan royalti 15%. Jangan sampai kelewatan promonya ya. Hubungi kami sekarang. Nah, itu adalah bagaimana teknologi atau AI membantu pekerjaan dari Mbak Novia sendiri ya, Mbak Novia. Nah, kalau untuk tips menyunting naskah nih, Mbak Novia. Jadi kan teman-teman di sini juga pengen tahu tuh, mungkin teman-teman ada yang berminat atau masih ada keinginan atau bahkan sudah terjun di dunia penyuntingan, bisa nih Mbak Novia sebagai yang sudah berpengalaman di bagian editor, itu tips menyunting naskah dengan baik, Mbak Novia. Oke. Tipsnya yang pertama sering berlatih ya. Maksudnya kita harus punya banyak
kita harus punya banyak resource dulu. Caranya punya banyak resource kalau jadi editor adalah dengan lagi-lagi membaca. Kita harus banyak membaca ya. Nggak cuman harus artikel aja. Soalnya aku maunya non fiksi gitu. Nggak harus. Kita mau baca novel, mau baca cerpen, ataupun mau baca artikel-artikel yang ada di internet, atau mungkin baca thread di X gitu boleh, mau baca reels atau thread yang ada di Instagram tuh bisa. Pokoknya kita harus membiasakan diri kita tuh dekat dengan membaca. Soalnya dengan membaca kita itu bakal menyerap ilmu-ilmu baru yang tanpa kita sadari gitu loh. Jadi yang pertama harus banyak membaca, terus juga kita harus mulai melatih kepekaan kita terhadap bahasa. Karena kan kita kan komponen utama kita adalah bacaan ya, bahasa kepenulisan itu kita harus peka dengan bahasa itu. Apakah bahasa ini udah baik, apakah bahasa ini sudah sesuai, apakah diksinya sudah benar, itu tuh kita harus banyak berlatih ya. Soalnya kalau nggak berlatih itu kayaknya susah ya. Soalnya kan itu kan kebiasaan, jadi harus sering dilatih. Terus juga jangan takut buat bertanya ke siapa aja. Boleh ke AI, kalau misalnya introvert ya, boleh ke AI, boleh ke teman yang lain, ke teman-teman pembaca, ke teman-teman penulis, kayak ke sesama penulis, ke sesama editor pun nggak masalah gitu loh. Jadi kita harus terbuka dengan yang namanya saran dari pihak ketiga. Misalkan bingung nih, kita tanya, menurutmu ini tuh lebih cocok yang kayak gini atau yang kayak gini ya? Menurutmu kalau penggunaan tulisan seperti ini, itu ikutnya aturan yang mana ya? Yang ini atau yang ini? Kita tuh harus berani buat bertanya. Soalnya kan ada pepatah, nggak berani bertanya nanti sesat di jalan ya. Nanti kalau misalnya sesat rasanya jelek ya. Oke, iya benar. Dan untuk penulis ya, untuk penulis itu mungkin bisa naskahnya tuh dibuatnya tuh tidak terlalu mentah, itu juga membantu editor sih gitu. Oke, itu masuk ke saran ya, berarti saran kepada teman-teman calon penulis. Nah, teman-teman pembaca, teman-teman pendengar Kataloka podcast Deta Pustaka, jadi itu adalah tips bagaimana memulai karir di bagian penyuntingan. Lagi-lagi adalah satu, harus mau, emang wajib untuk membaca dan terus belajar teman-teman. Nah, untuk menggali secara detail lagi nih, barusan sempat di-spill sama Mbak Novia, saran bagi penulis agar naskahnya lebih siap terbit kan ya. Nah, yang pertama tadi itu jangan terlalu fresh atau jangan terlalu mentah. Selain itu, apakah ada lagi Mbak Novia? Mungkin dari ini ya, kalau dari aku, karena aku di naskah non-fiksi ya, mungkin lebih ke biasanya yang diminta dari penulis itu bahasanya itu lebih diuniversalkan gitu ya. Jadi biasanya tuh footnote itu biasanya membantu ya. Jadi yang selain rapih ya dokumennya, mungkin ada footnote, ada ngasih reference kayak daftar pustaka dan lain-lain, itu mungkin membantu ya. Soalnya editor ini kan juga bisa melihat proses kepenulisannya dari referensi yang ada gitu loh. Mungkin kayak gitu. Oke. Kalau untuk harapan di dunia penerbitan ini sendiri Mbak Novia. Jadi kan kita berada di agensi kreatif yang mana kita membantu para teman-teman penulis, entah itu pemula, entah itu akademisi atau penulis senior atau penulis profesional. Jadi sebagai editor. Jadi harapan untuk penerbitan kedepannya gimana nih Mbak Novia? Yang pasti semoga dunia literasi ini semakin berkembang ya. Maksudnya semakin berkembang ini semakin banyak yang aware dengan kebahasaan, dengan literasi, terus juga banyak naskah-naskah baru dari penulis-penulis baru, penulis-penulis pemula, penulis-penulis yang udah lama, pokoknya semua penulis yang nantinya naskahnya itu semakin berkualitas, semakin beragam, dan pastinya semakin menarik minat baca di Indonesia. Terus juga semoga profesi editor ini semakin
berkembang dan mulai dilirik oleh banyak orang gitu loh. Soalnya kan sebenarnya editor ini mengasihkan gitu ya. Mungkin cuman kurang dipromosikan mungkin ya. Jadi semoga teman-teman yang menonton juga bisa mulai memikirkan untuk jadi editor mungkin. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Novia. Tidak terasa kita udah banyak mendapatkan insight nih teman-teman dari editor kita, dari narasumber kita pada hari ini. Jadi teman-teman yang mendengarkan podcast Kataloka ini bisa nih sambil catat atau langsung mengulik bagaimana caranya menjadi seorang editor, atau mungkin nanti bisa mampir ke sosial medianya Mbak Novia ya. Boleh dihubungi di mana nih Mbak Novia nih? Di Instagram mungkin ya. Di Instagram, di username-nya di apa nih diomongin nih. Username-nya agak boleh aneh. Boleh banget. Username-nya agak aneh gitu. Iya. Username-nya di oi.najo. Mungkin bisa, nggak digembok, bisa langsung DM. Oke teman-teman, jadi teman-teman yang mau nanya-nanya lebih lanjut, pengen lebih tahu lagi bagaimana dunia penyuntingan, bagaimana menjadi editor, bisa mampir di sosial media editor kita Mbak Novia. Jadi di situ teman-teman bisa nanya secara detail atau secara langsung. Oke teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara nih. Terima kasih sekali lagi buat Mbak Novia. Sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi keseruan bagaimana dunia editor bekerja. Jadi itulah teman-teman, bagaimana naskah itu bisa terbit, bagaimana naskah itu bisa cetak. Jadi inilah sosok dari dibalik naskah-naskah tersebut, seperti itu. Jadi untuk teman-teman pendengar podcast Kataloka, jangan lupa untuk subscribe YouTube Detak Pustaka untuk informasi lebih lanjut dan mendapatkan insight dan banyak ilmu dan pengalaman. Jadi teman-teman bisa lihat episode-episode dari podcast Kataloka selanjutnya. Oke, seperti biasa, saya Ayunosa pamit undur diri. Kita ketemu lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Kamu baru saja mendengarkan podcast Kataloka dari penerbit Detak Pustaka. Follow media sosial kami dan jangan lewatkan episode seru lainnya setiap minggu. Sampai jumpa dan terus semangat berkarya.